Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan berada dalam lindungannya. Alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa sesuai kepercayaannya dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Boleh dilihat kanan kiri atau belakangnya, mungkin ada teman kalian yang sedang tidak masuk pada hari ini. Tidak ada ya. Oke. Sebelumnya ibu mau tanya ke kalian. Kalian tahu nggak kenapa jumlah penduduk pada suatu daerah seperti Jakarta, Surabaya mengalami kepadatan yang berbeda antara daerah lainnya? Oke, Ibu akan menjelaskan mengapa seperti itu hari ini. Jadi kita akan mempelajari tentang kependudukan. Jadi pengertian kependudukan itu adanya perubahan tentang jumlah, struktur atau pertumbuhan penduduknya, lalu adanya perpindahan antara wilayah ke wilayah lainnya. Jadi faktornya itu dipengaruhi oleh 3 anak-anak, yaitu ada kelahiran, angka kematian, lalu ada perpindahan suatu wilayah. Nah, kelahiran itu disebabkan oleh bertambahnya jumlah penduduk dikarenakan adanya kelahiran. Ada beberapa faktor seperti kondisi ekonominya, terus program berencana, dan lain sebagainya. Yang kedua, adanya angka kematian. Nah, angka kematian itu berkurangnya penduduk dikarenakan oleh kematian. Kenapa sih kok ada yang namanya kematian itu? Jadi kematian itu dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang kurang bersih, lalu tingkat kesejahteraan masyarakatnya, dan lain sebagainya. Yang ketiga, Ibu akan menjelaskan yaitu tentang perpindahan penduduk. Yang pertama ada urbanisasi. Urbanisasi yaitu perpindahan masyarakat antara desa ke kota. Yang kedua ada imigrasi, yaitu perpindahan penduduk dari negara satu dan ke negara yang lainnya, misalnya dari Indonesia ke Amerika atau Arab Saudi. Yang ketiga adanya transmigrasi, yaitu perpindahan penduduk dikarenakan suatu daerah ini padat lalu dipindahkan ke daerah yang kurang padat penduduknya, seperti misalnya dari Jakarta dipindahkan pada wilayah Kalimantan, Sumatera, Papua, dan lain sebagainya. Dampak pertumbuhan penduduk sendiri yaitu ada dampak positif dan negatifnya. Nah, dampak positifnya bisa kalian lihat seperti meningkatnya pertumbuhan ekonomi, lalu meningkatnya jumlah tenaga pekerjaan, serta bisa kalian lihat seperti meningkatnya kualitas sumber daya manusianya. Yang kedua ada potensi negatifnya juga ya. Nah, apa sih yang bisa kalian lihat kira-kira? Bisa kalian lihat seperti angka pengangguran di Indonesia yang semakin tinggi dan banyak dikarenakan kelahirannya, lalu terbatasnya lahan pemukiman serta pendidikan, lalu juga bisa dilihat dengan kepadatan penduduk di suatu daerah yang sangat amat tinggi. Jadi pemerintah itu bisa mengambil kebijakan seperti membuat program berencana, yaitu tentang berkurangnya angka kelahiran, lalu bisa dengan pemerataan penduduk, jadi seperti transmigrasi atau imigrasi seperti itu. Nah, sekarang Ibu bertanya nih kepada kalian, mengapa banyak penduduk desa yang berpindah ke daerah perkotaan? Oke, jadi penduduk desa yang pindah di perkotaan itu bisa dikarenakan karena mencari lapangan pekerjaan, karena di desa itu mungkin lapangan pekerjaannya lebih sedikit atau kurang. Yang kedua bisa dengan fasilitas, karena
di desa dan perkotaan itu memiliki kesenjangan kualitas yang kurang memadai. Jadi kualitas fasilitas yang ada di desa itu seperti lampu jalan yang kurang, berbeda dengan perkotaannya. Dari pembelajaran kali ini bisa Ibu simpulkan kependudukan itu mempengaruhi tentang kelahiran, kematian yang Ibu sebutkan, dan imigrasi yang memberikan dampak positif atau negatif. Nah, coba kalian amati di tempat tinggal kalian, apakah jumlah di daerah tersebut makin bertambah? Lalu apa sih dampaknya pada masyarakat sekitar? Nanti Ibu akan menjelaskan pada materi selanjutnya pada minggu berikutnya. Ini bisa kalian buat PR. Nah, untuk pembelajaran kali ini Ibu cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.